Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah subuh yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat karunia-Nya sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-27 Ramadan, kita masih senantiasa diberi kesehatan. Kita kemudian masih disempatkan untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga insya Allah kita dapat menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan sesempurnanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat pelatihan. Kita berada di lembaga pelatihan, dan memang kita berada di pelatihan Ramadan ini. Maka sekarang ini kita berada pada tahap-tahap yang terakhir. Di tahap-tahap yang terakhir biasanya kita tinggal menyelesaikan siapan-siapan administratif. Ya, termasuk mungkin ada post-testnya. Ya, kalau di awal-awal adalah pre-test, maka sekarang kita ini menghadapi post-test. Ya, apakah jawaban kita ketika di pre-test itu bisa melebihi pada saat post-test ini? Maka kalau post-test kita bagus jawabannya, berarti pelatihan kita berhasil. Ya, kalau jawaban kita lebih sedikit, artinya berarti pelatihan kita masih perlu diulangi. Tapi kita berharap semua bahwa tentu kita mau yang berhasil. Maka kita semua ingin mendapatkan hasil dari Ramadan ini adalah tattaqun. Kita semua ingin mencapai derajat takwa. Nah, kalau kita takwa, saya kira di dalam menjalankan pelatihan, materi-materi tentang takwa ini sudah kita bahas secara bersama-sama, bahkan dikaji secara mendalam oleh beberapa ahli yang telah menyampaikan tentang takwa. Dan saya kira inti daripada takwa itu adalah bagaimana kita melaksanakan pengabdian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, berdasarkan dengan tuntunan yang diberikan kepada kita, yaitu dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka Al-Quranlah yang menjadi petunjuk kita untuk kita mendapatkan yang takwa. Nah, setelah kita melaksanakan puasa Ramadan ini, apakah kita benar-benar telah mencapai takwa atau kita telah berhasil mendapatkan seluruh materi pelatihan itu, lalu kemudian kita mampu mengimplementasikan setelah Ramadan ini? Maka di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Ali Imran yang 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bahwa kita diminta oleh Allah untuk bersegera untuk meraih ampunan dari Tuhan. Jadi dia menyuruh kita untuk segera meraih ampunan. Maka di akhir Ramadan ini tentu
Kalau kita melihat adalah kita banyak memohon ampun. Karena kita adalah manusia yang biasa, yang tentu banyak dosa. Nabi saja ya di akhir Ramadan, kalau dia dalam kisahnya bahwa beliau itu mengikat pinggangnya, lalu kemudian memperbanyak berzikir kepada Allah, bahkan mereka lebih banyak tinggal di masjid untuk bagaimana lebih, padahal dia sudah dijamin oleh Allah surga baginya, tetapi kemudian dia tetap masih bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah. Apalagi kita yang manusia biasa, yang banyak dosa, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan luar biasa, keluar dari pintu saja sudah kita melihat maksiat di mana-mana, dan itu makanya di akhir Ramadan semoga kita semua segera menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi kita surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luar biasa Allah menyiapkan itu seluas langit dan bumi yang khusus dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan siapa mereka orang-orang yang bertakwa itu? Ya, siapa mereka itu kata? Di ayat yang selanjutnya disebutkan, alladzina yunfikuna fis sarra. Ya, mereka orang-orang yang senantiasa menginfakkan, atau senantiasa berinfak dikala dia susah. Dikala dia susah juga tetap dia berinfak. Ya, infak ini luar biasa. Kenapa? Karena adalah bentuk daripada kepedulian kita. Ya, di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berzakat, khususnya zakat fitri, itu adalah bagian daripada kepedulian kita. Maka apakah kita setelah bulan Ramadan kita tetap kemudian membiasakan kebiasaan-kebiasaan seperti itu untuk berinfak, membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada misalnya kegiatan-kegiatan sosial, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan keislaman, bagaimana mengajak anak-anak kita untuk mereka bisa meraih pendidikan Islam, pendidikan agama yang baik, agar kemudian bisa menjadi penyambung daripada risalah Nabi yang senantiasa menyampaikan, memberikan peringatan kepada umat ini, baik kepada kita maupun umat-umat setelah kita ini. Dan kemudian wadara, berarti dia juga berinfak dikala dia, apalagi dikala dia senang atau dikala dia luang, ada banyak rezekinya. Dia kemudian tidak kikir. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang kikir itu biasanya orang-orang yang kaya, lebih banyak perhitungan. Kenapa? Biasanya selalu kalau semakin banyak hartanya semakin dia hitung dan bahkan semakin diamankan. Nah inilah, maka itulah yang digugah orang yang berhasil ibadah puasanya, dia mampu. Ketika dia selesai Ramadan, dia tetap kemudian rajin berinfak. Baik dia dikala senang maupun dia dikala susah. Kemudian selanjutnya bahwa Allah mengingatkan kepada kita wal qaziminal gaiza. Nah, orang yang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarahnya, tidak murah marah. Mungkin di setiap melayani maka selalu tersenyum, ya. Selalu tersenyum ketika dia bertemu dengan orang, dia tidak pernah memperlihatkan muka-muka yang marah, muka-muka yang cemberut, tetapi kemudian dia senantiasa senyum ketika ketemu dengan orang. Baik dia kemudian dia kalau di dalam hatinya ada masalah, tetapi kemudian di publik dia tidak pernah memperlihatkan masalahnya. Selalu dikatakan, oh orang itu selalu susah, selalu senang. Jadi wal qaziminal gaiza. Dia tidak mudah terpancing dengan apa yang terjadi di luar sana. Dia tidak pernah terpancing dengan amarah-amarah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apalagi dia berada di kelompok pelayanan publik. Dia tidak, ketika dia melayani orang selalu kemudian memberi pelayanan yang baik. Ketika dia mengajar, dia tidak pernah judes terhadap mahasiswanya. Dia tidak pernah
dia tidak pernah memberatkan atau tidak menyusahkan kepada mahasiswa. Ya, dia memberi kemudahan-kemudahan. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dibantu, dibantu. Nah, itulah. Wal kaziminal gaiza. Lalu kemudian wal afina anin nas. Ya, dia senantiasa memaafkan dan dia tidak pernah menyimpan dendam. Ketika dia ada baik dia yang salah, maka dia terlebih dahulu yang memohon maaf. Dia yang kemudian mendatangi orang mohon maaf, saya salah. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya orang dia yang sebenarnya ya orang itu yang salah, tetapi dia kemudian memberikan maaf kepada orang yang salah. Ya, luar biasa kalau misalnya bisa kita senantiasa memaafkan orang. Dia tidak ada dendam di dalam hatinya. Makanya orang yang seperti itu dia senantiasa memperlihatkan muka-muka yang cerah. Dia senantiasa mimik yang tersenyum, bibirnya senantiasa basah dengan dengan senyuman yang tersungging, dengan senyuman. Jadi karena dia selalu, dan orang yang seperti itu hidupnya tenang. Orang yang tidak pernah menyimpan dendam, biasanya hidupnya tenang dan kemudian biasanya dia lebih fresh, dia lebih sehat kelihatan daripada orang yang suka menyimpan dendam, orang yang kemudian suka menunggu-nunggu waktu untuk kemudian bagaimana bisa membalas dendam. Wah, ini yang biasanya orang yang seperti itu ya, di dalam dadanya hanya sifat ngedumel, katanya orang Jawa, bahwa dia hanya sifatnya kapan saya ketemu dengan Anda saya akan membalas dan saya akan kesempatan itu. Maka itu wal afina wanin nas, kita senantiasa bagaimana kita memaafkan orang lain. Maka itulah semua kata-kata Allah adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa itu semuanya perbuatan seperti itu adalah perbuatan baik. Lalu kemudian setelah mereka melakukan semua itu, dia membuat kebaikan, maka dia kembali kepada dirinya. Walladzina idza fa'alu fahishatan au zalamu dzakarul anfusahum. Ya, apabila kemudian dia membuat satu perbuatan yang fahsya, yang keji, yang sebenarnya dia menyadari bahwa apa yang kita perbuat itu, kalau kita membuat kesalahan kepada orang, kita melukai orang, melukai hatinya orang, maka sebenarnya yang kita lukai itu bukan orang lain, adalah diri kita sendiri. Jadi dia menyadari bahwa itu adalah kezaliman yang dia berbuat, adalah menzalimi dirinya sendiri. Maka dia segera kemudian mengingat Allah. Ya, dia segera mengingat Allah bahwa lalu kemudian dia zakarallahu katsiran, zakarallahu, kemudian dia segera mengingat Allah dan kemudian fastaghfaru, lalu kemudian dia segera memohon ampun kepada Allah. Nah, fastaghfaru li dzunubihim illa, kemudian karena dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita senantiasa kembalikan semua urusan itu adalah kembalikan kepada Allah, dan semua apa yang kita perbuat kesalahan kepada orang lain itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Lalu kemudian Allah menyambungnya dengan ayat ini bahwa dia setelah dia menyadari semua itu, bahwa kesalahan itu, maka ketika masih ada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya yang dia lakukan, lalu kemudian dia segera mengingat Allah bahwa saya berdosa, lalu kemudian dia kembali menghentikan seluruh perbuatan-perbuatannya itu, menghentikan perbuatan maksiatnya. Ya, karena dia menyadari bahwa semua perbuatan itu atau semua perbuatan tidak baik itu atau perbuatan keji itu adalah, dia tahu bahwa ganjarannya adalah apa yang Allah berikan kepada, ganjarannya adalah neraka. Jadi
Balasannya yang diberikan oleh Allah ketika kita berbuat maksiat, berbuat jahat, berbuat dosa, itu kembali kepada diri kita, dan Allah memberikan ganjaran, menempatkan kita kepada satu tempat yang tidak ada taranya. Yang kemudian apalagi di dalam tempat yang Allah siapkan itu adalah tempat yang kekal abadi, fiha khalidun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita insyaallah di bulan Ramadan ini kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berikhtiar, berusaha sekeras mungkin agar semoga kita bisa mengakhiri bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Lalu kemudian setelah itu kita nanti di akhir Ramadan kita banyak berzikir kepada Allah, kita banyak bertasbih, kita banyak bertakbir. Semuanya adalah karena kita meyakini bahwa Allah lah yang Allah lah yang menjadi tujuan kita, bahwa yang di akhir nanti bukan amalan-amalan kita yang memasukkan kita ke dalam surga, tetapi yang memasukkan ke dalam surga adalah kebaikan kita yang kemudian diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun kita, kalau Allah tidak meridai, maka pasti kita tetap menjadi orang yang celaka. Maka sekali bahwa kita tentu mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira jamaah yang dimuliakan Allah, inilah sedikit peringatan yang saya sampaikan. Semoga insya Allah akan menjadi peringatan kepada diri saya dan juga peringatan kepada kita semua untuk mari kita senantiasa menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang menjadi betul-betul menjadi pelatihan yang bisa kita implementasikan nanti di bulan-bulan sesudah Ramadan. Saya kira lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu hadanallahu wa iyyakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.